Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Andi Darmawan bersama saya Andi Darmawan. Oke, kita pada video ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya seputar kerangka acuan inersia, di mana fokusnya di kerangka dan gerak rotasinya. Yang part 1 itu nanti linknya ada di bawah ya, dicek sendiri di deskripsi. Dan juga ada tentang dasar dari kerangka acuan inersia juga, itu di sebelumnya lagi ada, saya masukkan juga nanti di deskripsi, tolong silakan dicek sudah. Dan kita akan lanjut di part 2 nya. Apa tuh, ada part 1 part 2, kok kenapa dipisah? Yo, biar keren, Avenger aja ada part 1 sama part 2, masa kita enggak ya. Oke, kita buat part 2 ini untuk fokus di gerak rotasinya. Nah, gerak rotasi itu apa sih? Gerak rotasi seperti kita bahas sebelumnya adalah gerak mengelilingi sebuah sumbu. Jadi ini ada sumbu, dia bergerak mengelilinginya seperti ini atau seperti ini. Mungkin kalau kayak seperti ini teman-teman kurang jelas ya. Mas, ini apa bedanya sih kanan sama yang kiri? Ya, kita buatnya lebih jelas. Semoga gambaran saya bagus. Nah, ini kita buat sumbunya memiliki lebar. Kalau sebelumnya kan sumbunya hanya garis ya, yang ini sumbunya ada lebar. Nah, yang satu dia mengelilingi seperti ini, yang satunya seperti ini. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah, sebentar saya rapikan sedikit. Yang satu lewat belakang, yang satu nggak lewat belakang. Oke, apa bedanya kanan dan kiri? Sekarang kita buat apa ya? Kita buat ke arah ini kan seperti ini ya. Anggap ini seperti ini sumbunya. Kita buat jadi ke depan Anda. Cik, atau dari sini tadi ya. Dari sini menjadi ke sini. Dari sini menjadi ke sini. Oke. So dari sini ya. Ya, nanti lihat sendirilah ya. Yang jelas kita buat jadi dia arah ke depan seperti ini, maka dia akan seperti ini. Anggap itu kayak silinder bulat. Dan ini geraknya jadinya yang di belakang tadi, ini yang di belakang ya, geraknya seperti ini. Yang di depan geraknya seperti ini, arah geraknya. Bedanya apa? Yang satu searah jarum jam, ini searah jarum jam, kita simbol dengan CW. Yang ini berawalan jarum jam atau CCW. Loh, kok CCW dengan CW ini bedanya apa dengan jarum jam? Wah, ini singkatan guys, singkatan dari CW, bukan artinya cowok ya, bukan cowok, bukan cewek. CW itu adalah clockwise, sedangkan CCW adalah counter clockwise. Apa itu counter clockwise? Counter clockwise ini adalah, clockwise itu artinya searah jarum jam, counter tandanya lawan dari searah jarum jam. Kalau namanya lawan dari counter itu artinya lawan ya, bukan counter HP, tempat jualan HP, bukan. Kita tidak membahas itu. Di sini counter sini adalah counter adalah lawan. Jadi lawan dari clockwise. Kalau clockwise itu searah jarum jam, maka lawannya adalah berlawanan jarum jam. Nah, teman-teman kan kalau lihat sini, mana yang arah jarum jam, mana yang berlawanan arah jarum jam. Saya ini kita kalau ke sini nih menjadi apa nih? Ini berlawanan atau searah? Searah ya. Searah ini, oh, berlawanan jarum jam. Yang ini searah jarum jam. Oke, sekarang kenapa perlu dibedakan? Karena ini adalah arah ya. Arah itu otomatis akan berurusan dengan positif dan negatif. Jadi selain gerak translasi yang memiliki arah positif dan negatif, gerak rotasi juga mempunyai arah gerak positif dan gerak negatif. Nah, teman-teman mana yang positif? CCW apa CW? Kalau dari sini, dari gambar ini, sekarang kita untuk menentukannya menggunakan kaidah tangan kanan lagi, tapi bukan untuk seperti ini bentuknya, tapi seperti ini. Seperti kita memberikan
eh, memberikan pujian ke orang. Sip, mantap. Nah, kita menggunakan ini, cara ini. Jadi metode ini digunakan dengan cara seperti ini. Jempol adalah arah sumbu positifnya. Jadi seperti misalkan panah ini adalah arah positifnya, maka jempolnya ke arah panahnya, ke arah sono ya benar, ke arah sana. Maka ini arahnya. Bayangkan kalau ini saya arahkan ke depan, ini adalah arahnya. Maka ini adalah arah positifnya. Ini dari samping, dari depan. Ingat, jempol adalah arah positif sumbunya, jari-jari lain adalah arah gerak positif rotasinya, dari samping, dari depan. Jika lihat dari depan, apa yang terjadi? Dia akan berlawanan jarum jam. Maka CCW akan berlawanan jarum jam. Ini adalah yang arah positif, sedangkan CW searah jarum jam ini adalah negatif lawannya. Pak, ngapain sih Pak? Ribet banget. Mas, ngapain sih Mas ribet banget? Dikasih nilai positif sama negatif. Nah, kalau kita tidak memberikan arah atau tidak menggunakan cara yang benar dalam memodelkan atau menggambarkan gerak suatu objek, maka nanti jika kita ingin mengendalikan secara robot atau animasi dengan kita programkan, itu bisa terbalik nanti arahnya, dan jika misalkan gerak itu memiliki banyak turunan, maka sampai seterusnya bisa berantakan. Karena itu kita tidak boleh sampai terbalik menentukan arah gerak positif dan negatifnya. Tadi saya sempat bicara model. Model itu apa sih teman-teman? Model itu adalah makanan khas dari Palembang. Saya pernah tinggal di Palembang 15 tahun. Oke, saya tidak akan cerita seperti itu, nanti jadi berubah jadi vlog tentang histori Andi Darmawan. Kita fokus kembali lagi ke sini. Jadi model di sini adalah representasi dunia nyata dalam bentuk lain. Kalau di sini kita akan bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk matematika, model persamaan matematika. Tapi dalam ini kita coba dalam bentuk gambar. Jadi kalau ingin kalian memodelkan gerak dari suatu objek ke dalam bentuk gambar, untuk nantinya akan diubah ke bentuk mungkin persamaan matematika, dan mungkin nanti akhirnya akan kita programkan, itu jangan sampai terbalik ya. Sekali lagi, dan ingat ini juga agar agar arah rotasinya tidak terbalik juga, kita harus ingat yang kemarin, yang video sebelumnya itu menentukan arah positif dan negatif dari kerangka inersia, kerangka acuan inersianya juga jangan sampai terbalik. Kalau itu sudah terbalik, apalagi ini makin terbalik, akhirnya nanti semakin terbalik, sehingga akhirnya nanti bentuknya jadi tidak karu-karuan. Dan jika diprogramkan, maka hasilnya juga akan tidak karu-karuan, sehingga bisa geraknya juga menjadi tidak karu-karuan, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Sehingga oleh karena itu, jika ini kita buat dalam bentuk kerangka 3 dimensi, kerangka acuan inersia 3 dimensi, ini saya buat lebih besar, ada lebarnya. Kok tadi tidak ada lebarnya, dia lebih terlihat. Ini anggap ya lurus ya, anggap lebarnya sama semua, dianggap aja gitu. Oke, ini arah X, ini arah Y, ini arah Z. Maka yang positifnya ini dan mengitari belakang. Jadi berantakan. Untuk ini nyambung. Salah. Nah, seperti ini ya. Ini positifnya.
negatif otomatis lawannya, nggak usah saya gambarkan. Terus yang ini juga ke belakang. Oke, sedangkan yang ini oke, sip. Ini adalah positif dari gerak positif dari mengelilingi sumbu X. Ini mengelilingi sumbu X, ini mengelilingi sumbu Y, mengelilingi sumbu Z. Dan masing-masing gerak ini punya simbolnya. Ini rotasinya ini mengelilingi sumbu X, kita menggunakan simbol V. Ini mengelilingi sumbu Y, kita menggunakan simbol theta. Teman-teman udah tahu ya theta ya. Sedangkan untuk mengelilingi sumbu Z ini kita menggunakan simbol psi. Simbol ini isinya apa sih? Nilainya apa sih? Nilai dari simbol-simbol ini nilainya adalah seberapa besar sudutnya, sudut putarnya. Ya, berapa sudut. Jadi berputar itu kan mengelilingi sumbu tuh dia satuannya adalah sudut. Sudut satuannya apa? Ini jadi roll V theta psi ini adalah sudut. Ada yang dalam dunia penerbangan atau dunia aerospace gitu kita mengatakan bahwa ini adalah gerak roll, ini adalah, sedangkan yang theta adalah pitch, yang psi ini adalah yaw. Ini adalah sudut, jadi ada sudut roll, sudut pitch, dan sudut yaw. Yang satuannya degree atau bisa juga radian, bukan atau ya, bisa degree atau radian. Loh, bedanya apa degree sama radian? Beda. Ada nanti cara konversi dari degree ke radian. Dari radian ke degree itu nilai radian 1 radian itu sama dengan 1 kali pi dibagi 180. Benar ya? Kayaknya sih benar. Kalau saya nggak salah, 1 kali pi 180 derajat. Kita balik 1 pi ya, dengan 1 degree sama dengan ya lawannya. Ini nggak usah kita tulis lawannya. 1 dikali pi itu 1 derajat. Jadi kalau misalkan kita punya 360 derajat ya, 360 derajat, maka berapa pi? 360. Kalau seperti ini maka 360. Oh, saya terbalik. Ini bener kok. 180 derajat. Benar nih, 360 derajat, maka 360 derajat dibagi ini dikali saya degree. Sebentar, ini kita perbaiki dikit. Sebentar. Jadi sehingga misalkan diketahui 360 derajat degree, maka 360 dikali 3,14 dibagi 180 sama dengan berapa yo? 2 kali 3,14, 6,28 radian. Sehingga kesimpulannya lah 360 ya, ini hitungannya. Jadi teman-teman bisa coba sendirilah. 1 radian sama dengan dia dikali, jadi degree ke radian ada 3 nilai degree dibagi 180 dikali 3,14 menghasilkan radian. Oke, ini yang tadi lupakan. Yang ini yang kita tulis. Oke, mungkin ini dari kami untuk gerak rotasi.
Jadi kesimpulannya bahwa gerak rotasi itu ada dua, sarah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Yang positif itu adalah yang berlawanan jarum jam, yang negatif adalah yang clockwise. Oke. Terus ini kalau dibentukkan menjadi di dalam sebuah kerangka acuan inersia, dan masing-masing mengelilingi sumbu X itu adalah mengelilingi sumbu X itu disebut sebagai gerak roll dengan simbolnya V, mengelilingi sumbu Y pitch dengan gerak dengan simbolnya theta, mengelilingi sumbu Y Z adalah yaw dengan sumbunya psi. Kita tulis saja ya, ini X, ini Y, dan ini Z. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nanti kita rencana mungkin akan membahas hal yang lain. Jangan lupa teman-teman, klik like bila suka, tombol unlike jika tidak suka, nggak apa-apa. Kita ketemu lagi. Terima kasih. Sampai jumpa.